Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam dan sholawat kita sampaikan ke junjungan kita bahwa hari ini kita akan menyampaikan tema yang sangat menarik, yaitu tentang personal branding. Ya. Apa itu personal branding? Personal branding itu ibarat sebuah pohon. Jadi kita ini pohon. Personal branding itu bayangannya. Anda ingin dikenang sebagai seperti pohon seperti apa? Apakah pohon yang Anda pengen kenal itu pohon yang tidak ada buahnya, atau bagaimana? Mau kita kumpas hari ini ya. Oke, jadi personal branding itu atau citra diri. Jadi sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemasaran itu harus mampu meng-create atau menciptakan personal dirinya positif. Kenapa? Karena di zaman digital ini orang rame-rame menyampaikan ingin perbaiki citranya di dunia sosial ya. Oke. Terus how to build personal branding. Jadi bagaimana membangun citra diri. Ya. Kalau Anda membuat postingan di media sosial Anda dalam sehari hanya di-like 2 orang, yang satu Anda sendiri, yang kedua saudara Anda sendiri, ya itu menunjukkan citra diri Anda rendah. Ya. Ceritaan diri Anda rendah. Nih ya, ibarat sebuah pohon, personal branding adalah bayangan, sedang kita adalah pohonnya. Pasti kita pengen orang yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas, ibarat sebuah pohon ya. Sebuah pohon yang tinggi, daunnya rindang, buahnya lebat, akarnya menghujam ke bumi. Seperti yang gambar ini ya. Ini pohon kurma. Coba bayangkan, Anda menanam pohon kurma hanya di pot tong bekas misalnya, tapi buahnya satu dahan ini 10 kilo, 15 kilo. Begitu juga Anda menanam pohon yang lain. Nah, lalu bagaimana hubungan personal branding dengan media sosial? Ya. Hubungannya adalah seperti ABG yang baru jatuh cinta. Ya. Maksudnya begini, ini mahasiswa saya generasi milenial sedang falling in love, itu ibaratnya perlu personal branding. Jadi zaman sekarang citra diri kita itu harus positif di media akun sosial kita ya. Itu citra kita. Makanya saya sering add saya di media sosial karena saya mempelajari juga. Oh, ini mahasiswa saya hanya makan Indomie aja di-upload. Gitu. Olgar, selfie rambutnya gondrong, kuliah nih di-upload. Ya. Jadi Olgar pengen dikenal seperti apa? Jaki pengen dikenal seperti apa? Alma juga dikenal seperti apa? Anggun seperti apa? Nah, di sini. Olgar dia bilang, saya pengen jadi pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan itu ya sekarang harus disiapkan. Di pertemuan beberapa yang lalu bilang bahwa kalau Anda mempunyai teman 1000 di media sosial Anda sudah bisa bisnis di sana. Karena 500 orang itu adalah Anda kenal baik. Ya, ini ya. Personal branding kita adalah menentukan
bagaimana orang lain menggambarkan kita, terus apakah digambarkan sebagai seorang ekstrovert, pembicara paling menghibur, pemimpin sederhana, atau apa ini? Atau yang lainnya begitu. Waktu saya masih muda, apa Anda tahu gambarnya siapa ini? Fotonya siapa? Ini Tan Taufik Yahya. Ada yang bilang waktu muda saya KW-nya KW2, KW3, Tan Taufik Yahya. Terus yang tengah siapa? Ya. Cakep, milenial, pintar, uangnya 10 triliun. Ya. Tan Taufik Yahya itu sekarang duta besar di New Zealand kayaknya. Terus dia penyanyi country. Memang kalau anak-anak milenial nggak kenal, tapi generasi 70-an ini bagus. Dulu ada kuisnya juga. Ya. Jadi personal branding itu citra diri. Anda citra itu gambaran ya. Apakah membangun personal branding itu perlu? Yaki, perlu nggak kita membangun personal branding kita di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari? Kenapa, Yaki? Menurut Anda saja. Oke. Yaki pengen dikenal sebagai apa? Orang baik, ya. Terus baik dalam hal apa? Semuanya. Ya. Caranya bagaimana supaya dikenal orang baik? Olgar, Anda pengen dikenal orang sebagai apa? Oh, sebagai Olgar. Olgar yang seperti apa? Seperti Sule? Anggun. Anda pengen dikenal sebagai apa, Anggun? Diri sendiri. Statusnya sekarang mahasiswi kan? Ya, mahasiswi yang seperti apa dikenal? Ya, kayaknya mahasiswa saya masih malu-malu untuk mengungkapkan. Sebenarnya kalau kita telusuri di media sosialnya, di IG-nya atau di FB-nya, banyak foto gaya-gayanya, begitu ya. Tapi kalau di kelas ini masih malu. Oke ya, jadi sebenarnya pencitraan itu tidak dibutuhkan hanya sebuah perusahaan saja ya. Kemarin kan kita tentang perusahaan ya, yang kita buat logo misalnya, terus produknya. Nah, ini. Padahal semua profesi termasuk influencer, freelance, programmer, writer atau penulis dituntut untuk memiliki kemampuan personal branding. Mayoritas orang bahwa personal branding itu hanya pada logo saja, nama saja, tetapi tidak seperti itu ya. Itu benar tapi kurang pas begitu ya. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk membuat diri kita itu positif, berharga, itu bisa Anda lihat. Anda bisa mengikuti kuliah hari ini ya. Pasti Anda mengenal siapa ini pemain bola ini? Salah ya. Penghargaan apa yang dia dapat? Mujakir, Mas Mujakir, terbaru. Apakah Anda nggak pengen punya badan seperti Salah? Itu katanya badannya sayap malaikat, otot semua di sini. Terus sininya segitiga kan? Itu pakai latihan yang keras. Ya. Sekarang pesepak bola yang larinya paling kencang adalah Salah. Nggak ada. Kalau dia pegang bola, nggak ada yang bisa menghentikan. Ternyata Liverpool MU aja 5-0 ya. Dia bantai. Apa kurangnya MU? Terus sebelahnya Anda kenal siapa? Pernah kita bahas di
pertemuan kemarin? Cinta Laura. Ya. Dia pakai hijab, berdandan cukup charm, terus menjelang Idul Fitri. Kira-kira kalau yang begini tayangan Anda, dalam waktu 1 jam pertama, berapa ribu yang like, yang lihat? Salah ini dalam jam pertama 2 juta orang yang lihat. Cinta Laura ini trending dipakai. Anda pasti punya juga pakaian lebaran, apa itu, mukena ya, mukena. Pakai begini orang langsung suka. Memang mereka sudah influencer atau selebritis di bidangnya masing-masing papan atas. Ini keuntungan mereka. Ya, kita lanjut. Apa itu personal branding? Jadi praktek untuk mempromosikan diri. Dalam hal ini karir, pencapaian sebagai sebuah brand atau merek. Personal branding adalah proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi serta kesan-kesan individu. Nah, di awal tadi personal branding kita itu akan dilihat suatu saat Anda itu kalau kerja ditanya media sosial favorit Anda apa? Coba cantumkan. Gue bilang, Pak, oh saya punya followers sekian. Ternyata hanya 2. 3 ya. Begitu. Jadi personal branding adalah cara kita mempromosikan diri ya. Prestasi kita, pengalaman, kepribadian menjadi hal dasar untuk bagaimanapun kamu membangun citra diri sendiri agar kita dikenal orang. Kalau kita dikenal orang, kita punya brand, punya nama, penghasilan itu akan datang sendiri. Uang datang sendiri. Baju bermerek datang sendiri. Alma Jugra, coba perhatikan siapa selebritis yang minggu-minggu ini anaknya lahir. Raffi Ahmad, adiknya Rafathar ya, lahir cowok. Siapa yang datang? Banyak sekali ya, pakai hadiah, keren-keren ya. Mereka itu sebenarnya bikin konten. Itu dalam 1 hari aja itu nilainya Raffi Ahmad bisa 100.000. Kalau 1.000 dikasih $1 kali kan. Kalau dalam 1 bulan 2 juta yang lihat. Jangan malu-malu kita membuat konten-konten yang positif. Nah, Pak, kita kan di Palopo, Pak. Ya. Apa ada yang lihat? Insya Allah ada. Jadi semuanya ada pasarnya. Setiap konten itu ibaratnya seperti bayi yang dilahirkan. Ya, bayi yang dilahirkan punya nasib sendiri-sendiri. Nah, ini yang terakhir ini ya. Kalau kita punya akun media sosial, banyak yang kita post, misalnya tadi Yaki pengen dikenal orang baik. Saya dengar Yaki ini kan imam masjid, suaranya bagus, informasinya begitu. Ada mahasiswa di ITB, dia awalnya suka imam masjid, direkam temennya, dimasukkan YouTube, orang Sulawesi juga. Akhirnya sukses dia, 2 juta dia ada lebih. Anda kenal siapa namanya? Yaki Muzamil. Ya, Anda cari di YouTube Muzamil dia. Dia di teknik mesin atau mahasiswa apa? Hanya jadi imam di masjid, sering imam direkam temannya di tayangkan YouTube.
ketika dia mengaji Ar-Rahman banyak orang menangis, gitu ya. Karena suaranya bagus. Nanti Anda Muzamil Akbar atau Muzamil begitu kita searching di YouTube, Anda akan ketemu. Ya. Saya ada karena saya menulis. Ini termasuk bagaimana saya mempersonalkan branding saya, begitu ya. Saya ini minggu kedua di Kota Palopo. Saya selfie dengan Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota. Saya sudah menulis buku, saya tawarkan kelas ini tapi baru mikir ya, belum ada yang mau order. Terus ini ketika saya ikut kegiatan di BAN, Badan Akreditasi Nasional, begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Alma Jukra, mana? Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Silakan tanya. Oke, dilihat dulu ini sebelum slide-nya ini satu top. Jadi kita kalau membuat logo, membuat konten itu harus unik. Unik itu apa? Berbeda dengan yang lain. Ya, di sini Olgar rambutnya gondrong, itu unik, gitu ya. Karena yang lain tidak. Unik. Ya. Ada yang tanya? Vicky Ramandani, ada yang tanya? Atau belum paham tentang bagaimana membangun citra diri kita di media sosial agar kita positif, punya followers, punya pengikut? Oke ya, jadi nanti makanya kemarin tugas coba buat logo, Anda jualan produk, Anda masukkan ke media sosial Anda. Dalam 1 minggu berapa orang yang like? Di kelas yang lain kemarin, Pak saya nggak mau populer, saya takut populer. Ya, padahal ini zaman milenial ya, sudah zamannya media sosial. Ada yang tanya? Saya pikir cukup dulu, nanti kita lanjutkan diskusinya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.